Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Melanjutkan kajian kita masih membahas kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyati An-Nafs, 10 kaidah penting, 10 kaidah pokok dalam proses pensucian jiwa. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada pembahasan al-qaidatu al-ula, kaidah yang pertama, yaitu at-tauhidu aslu ma tazku bihi an-nufus. Bahwasanya pondasi atau dasar dari proses tazkiyatun nafs itu harus dibangun di atas pondasi tauhid. Jadi di sini penulis menyamakan proses seseorang dalam pensucian jiwa itu ibarat membangun sebuah bangunan. Kalau kita ingin bangunannya kuat, bangunannya kokoh, bangunannya tidak mudah roboh, maka tentunya yang harus kita perhatikan adalah pondasinya. Pondasinya harus kuat, pondasinya harus kokoh. Maka demikian pula kalau kita ingin mensucikan jiwa kita, maka agar proses pensucian jiwa ini bisa konsisten, bisa istiqomah, bisa tetap kuat dan kokoh, maka tentunya proses tazkiyah nafas ini harus dibangun di atas pondasi yang kuat, yaitu pondasi tauhid. Beliau jelaskan kenapa yang harus jadi pondasinya adalah tauhid, bukan yang lainnya. Beliau katakan yang pertama, karena tauhid adalah merupakan tujuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Allah ciptakan jin dan manusia tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Ya, di situ ada kalimat liya'budun.
Itu aslinya liya'buduni, agar kemudian jin dan manusia tersebut hanya beribadah kepadaku. Di antara para ulama ahli tafsir ada yang kemudian menafsirkan makna liya'budun ay liyuwahhidun, bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya adalah agar jin dan manusia senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini alasan yang pertama yang beliau sampaikan kenapa yang harus menjadi dasar dan pondasi seseorang dalam proses tazkiyah an-nafs itu adalah tauhid. Karena apa tadi? Karena tauhid adalah merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Kemudian alasan yang kedua, karena tauhid ini adalah merupakan misi yang dibawa oleh seluruh para nabi dan juga para rasul. Jadi seluruh nabi dan rasul itu pada hakikatnya memiliki misi yang sama, tugas pokok yang sama, yaitu untuk mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Meskipun dalam rincian syariatnya itu akan berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'syarul anbiya'u abna'u li'allah ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi dan juga para rasul itu kalau diumpamakan, kalau diibaratkan, itu seperti anak yang banyak yang keluar dari rahim ibu yang berbeda-beda. Ya, jadi keluar dari rahim ibu yang berbeda-beda, tapi ayahnya satu. Dan agama yang kemudian dibawa oleh para nabi dan para rasul itu juga adalah agama yang satu, agama yang sama. Jadi ibu yang berbeda-beda ini adalah rincian-rincian syariat yang Allah turunkan kepada mereka dan kaumnya, itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Syariat yang dibawa oleh Nabi Musa kepada kaumnya itu secara rincian berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi siapa? Nabi Isa kepada kaumnya. Begitu pula dengan nabi-nabi yang lainnya. Tapi ayah mereka satu, tapi pokok dari ajaran agama yang mereka bawa itu satu, dan itu adalah mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu adanya seorang rasul, adanya seorang nabi, yang masing-masing nabi dan rasul tersebut mengajak dan menyeru umatnya agar umatnya hanya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala saja, dan hendaknya mereka meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini inti daripada ajaran yang dibawa oleh seluruh nabi dan juga seluruh rasul. Bahkan nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kemudian mengkaji masalah sirah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan tauhid ketika kemudian berada di Mekah, itu waktu yang kemudian beliau habiskan bukan 1 tahun, 2 tahun,
Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau berada di Mekah, setelah Allah mengangkat beliau menjadi Nabi dan Rasul, maka 13 tahun lamanya beliau menyeru penduduk Mekah agar kemudian mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa tahun Pak namanya? 13 tahun. Dan selama Nabi berada di Mekah, itu belum kemudian Allah bebankan syariat-syariat ibadah kepada Nabi, kecuali satu ibadah saja, yaitu ibadah sholat. Karena ibadah sholat itu menjadi sesuatu yang Allah wajibkan kepada umatnya berkenaan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Isra dan Mi'raj itu terjadi kapan? Pada saat Nabi berada di Mekah atau di Madinah? Pada saat Nabi berada di Mekah. Inilah satu-satunya ibadah selain tauhid yang kemudian Allah Jalla wa'ala bebankan dan perintahkan kepada umatnya. Adapun yang lainnya, syariat-syariat yang lainnya seperti puasa, kemudian zakat, walaupun sebagian pendapat mengatakan zakat ini sudah diwajibkan ketika Nabi berada di Mekah, tapi rincian-rincian zakatnya itu mayoritasnya kemudian dibebankan pada saat Nabi berada di mana? Di Madinah. Jadi puasa, zakat, haji, jihad, dan syariat-syariat yang lainnya itu baru kemudian Allah bebankan pada saat kaum muslimin berada di mana? Berada di Madinah. Jadi fokus utamanya yang kemudian difokuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah beliau di Mekah selama 13 tahun lamanya itu adalah untuk mengajak umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kalau dakwah itu semangatnya luar biasa. Ya, beliau sampaikan kepada seluruh penduduk Makkah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah oleh kalian kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Jalla wa'ala, maka kalian pasti akan selamat. Semuanya didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dakwah tauhid ini mengajak umatnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini tetap beliau dakwahkan kepada paman beliau Abu Thalib sampai kemudian Abu Thalib akan meninggal dunia. Nabi selalu tawarkan dan dakwahkan Abu Thalib agar kemudian mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan Nabi dalam sebuah riwayat, dan riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, karena saking semangatnya mengajarkan ilmu, menyampaikan dakwah kepada para sahabatnya, pernah beliau selepas sholat subuh, kemudian beliau langsung naik ke atas mimbar, lalu kemudian menyampaikan menyampaikan kajian kalau zaman sekarang ini, menyampaikan nasihatnya kepada para sahabat. Sampai jam berapa Pak? Sampai syuruk lewat, sampai duha lewat, sampai waktu zuhur. Begitu waktu zuhur tiba, Nabi kemudian segera melaksanakan ibadah sholat berjamaah bersama dengan para sahabatnya. Selesai sholat zuhur jamaah, beliau naik lagi ke atas mimbar, lalu lanjutin lanjutin nasihatnya. Sampai kapan Pak? Sampai asar. Begitu asar berhenti lagi, sholat asar lagi, selesai sholat asar naik mimbar lagi, lanjutin lanjutin nasihatnya sampai tenggelamnya matahari, sampai waktu maghrib. Masya Allah, ada yang kuat ngasih ceramah, ngasih kajian dari subuh sampai sampai maghrib. Nggak ada yang kuat, nggak ada yang kuat seperti itu.
kalaupun ada program-program intensif, ya kajian atau kemudian pendalaman ya materi keagamaan dari subuh sampai maghrib, itu biasanya bukan diisi satu orang, bisa 2, 3 orang, bahkan setiap sesi pasti ada jedanya. Dan semangat Nabi ini tertular kepada para sahabatnya, sehingga dalam riwayat tersebut tidak disebutkan ada satu orang sahabat pun yang beranjak dari majelis tersebut dari subuh sampai kapan? Sampai maghrib. Nah, kalau kita dari subuh sampai syuruk aja, ngantuk udah ngantuk, aduh pulang aja deh. Ya, ini luar biasanya Nabi SAW. Makanya Nabi diberikan sifat oleh Allah Jalla wa'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Ya, Nabi itu pingin agar kemudian kita itu tetap berada di atas kebaikan. Nabi pingin agar kemudian umatnya tersebut menjawab apa yang menjadi dakwah beliau. Nabi pingin agar kemudian orang-orang itu mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi luar biasa. Nabi 13 tahun lamanya fokus dakwah yang beliau sampaikan adalah mengajak umatnya untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Nabi ingin agar kemudian tauhid ini benar-benar meresap ke hati seluruh umatnya, meresap ke hati para sahabatnya, sehingga kalau kemudian tauhidnya ini kuat, maka dia akan siap untuk diperintah oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan bahwasanya ya awwalu ma nazala. Ya, jadi surat-surat yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pada saat Nabi berada di mana? Di Mekah adalah surah Mufassal namanya, Pak. Surah apa? Mufassal. Surah Mufassal itu apa? Surah Mufassal ada yang tahu? Yaitu surah yang banyak dibatasi oleh apa? Oleh Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat-surat yang pendek. Dan nanti para ulama membagi surah Mufassal itu ada 3. Ada namanya Tiwalul Mufassal, ya surah-surah yang masuk dalam kategori Mufassal tapi ayatnya panjang. Ya. Kemudian ada namanya Awsatu Al-Mufassal, yaitu surah yang masuk dalam kategori pertengahan mufassal. Kemudian ada namanya Qisaru Mufassal. Dan para ulama berselisih, ini surah yang masuk dalam kategori Al-Mufassal ini mulainya dari surah apa? Sebagian mengatakan mulai dari pada surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat itu surah yang keberapa? 49. Ada yang mengatakan mulainya dari surah Qaf. Kalau ya dalam madhab Hanafiyah, ya bahwasanya yang surah Mufassal itu mulai dari surah Al-Hujurat sampai kemudian ya surah apa? Al-Buruj. Ya sampai kemudian surah apa? Al-Buruj. Yang Awsatul Mufassal dari Al-Buruj sampai kemudian surah Al-Bayyinah. Yang Qisarul Mufassal dari Al-Bayyinah sampai surah apa? Surah An-Nas. Tapi sebagian pendapat mengatakan bahwasanya surah Mufassal itu mulai dari surah Qaf, dan pendapat ini yang lebih tepat. Jadi surah Mufassal itu adalah surah yang mulai dari surah Qaf sampai dengan surah apa? Surah An-Nas. Inilah yang kemudian pertama-tama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Yang inti daripada surah-surah Mufassal ini adalah menjelaskan terkait tentang surga dan juga terkait tentang neraka. Jadi isinya adalah terkait tentang tauhid, terkait tentang akidah, terkait tentang keimanan. Sampai kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika kemudian Islam ini menancap kuat di hati umat Islam, barulah kemudian turun
ya, larangan-larangan dari Allah Jalla wa'ala seperti diharamkannya khamar, diharamkannya berzina. Beliau mengatakan kalau seandainya yang pertama kali turun itu adalah dilarangnya dan diharamkannya khamar, maka niscaya orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah terdahulu pasti akan memberikan respon, oh kami tidak mau meninggalkan apa? Meninggalkan khamar. Kenapa? Karena khamar itu sudah menjadi sesuatu yang mendarah daging di zaman jahiliyah terdahulu. Sehingga kalau ini yang pertama kali dilarang, maka pasti apa? Mental dakwah Nabi. Tidak akan kemudian mereka mau ya menerima apa yang menjadi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan kalau kita mempelajari juga, bahkan dalam pengharaman khamar itu kan ada marahilnya, ada tahapan-tahapannya. Baru khamar itu Allah haramkan secara total pada saat kemudian di tahun ketiga Hijriah, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi khamar itu baru kemudian diharamkan secara total itu di tahun ketiga Hijriah. Dan proses pengharaman khamar ini panjang, mulai dari turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina yas'alunaka 'anil khamr, ya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, mereka bertanya wahai Muhammad kepadamu terkait tentang hukum khamar dan juga al-maisir, perjudian. Maka katakanlah wahai Muhammad bahwasanya apa? Di dalam khamar tersebut ada manfaatnya, ada juga mudaratnya. Mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan dengan apa? Dengan manfaatnya. Maka ketika turun ayat tersebut, ya, sahabat terbelah menjadi dua bagian. Sebagian mengatakan bahwasanya, oh, kalau kemudian dosanya lebih besar, mudaratnya lebih besar, yang lebih baik kita tinggalkan saja. Akhirnya kemudian tidak minum khamar. Sebagian yang lain melihat, oh selama itu ada manfaatnya, meskipun itu sedikit, ya udah nggak apa-apa, kita lanjutin minum khamrnya. Lalu setelah itu masuk periode yang kedua, yaitu turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian kemudian apa? Mendekati sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Ketika ayat ini turun, kemudian dua bagian lagi. Oh, segala sesuatu yang kemudian menghalangi kami dari sholat, termasuk di dalamnya adalah khamar. Kalau begitu, sebaiknya kemudian khamar ini saya tinggalkan. Maka kemudian mereka tinggalkan khamar tersebut. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya kalau dilarang untuk kemudian apa? Minum khamar pada saat akan sholat, ya udah minum khamarnya di luar waktu sholat aja. Ya, di luar waktu sholat aja. Sampai kemudian turun ayat yang terakhir, yang ini menunjukkan terkait tentang diharamkannya khamar secara totalitas, yaitu turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansaru wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu fajtanibuhu. Ini dalilnya, fajtanibuhu. Jadi Allah minta tinggalkan khamar tersebut secara apa? Secara totalitas. Ketika ayat ini turun, ya maka nggak ada lagi kesempatan untuk kemudian para sahabat ya mencari kesempatan untuk minum khamar lagi. Maka pada saat ayat tersebut turun, maka para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Oh, khamar sudah diharamkan selama-lamanya, kalau demikian kita tinggalkan. Nah, itu baru terjadi pada saat tahun ketiga Hijriah, yang artinya pada saat itu ya tauhid dan akidah daripada para sahabat sudah sedemikian kuatnya. Begitu pula kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengisahkan terkait tentang ketika turunnya
ayat hijab. Ya, ketika turun ayat hijab, ayat yang memerintahkan kaum muslimah, kaum perempuan muslimah untuk kemudian menutup auratnya. Begitu ayat dan perintah tersebut turun, apa yang dilakukan oleh kaum wanita muslimah ketika itu? Mereka ketika melihat ada kain horden di rumah-rumah mereka, itu mereka copot, dan itu yang kemudian dijadikan sebagai apa? Sebagai jilbab. Itu yang mereka jadikan untuk menutup aurat mereka. Jadi nggak nanya dulu, aduh kainnya di mana, ya, jilbabnya beli di mana dan lain sebagainya. Ketika ayat tersebut turun, kalau ada sesuatu yang bisa dijadikan untuk menutup aurat mereka, maka itu dijadikan sebagai alat untuk menutup aurat mereka. Itu ketika kemudian apa? Tauhid seseorang itu sudah apa? Sudah kuat, sehingga akan siap untuk diperintah oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak akan banyak apa? Nggak akan banyak protes, ya, nggak akan banyak protes. Dan orang kalau sudah tauhidnya kuat, maka dia hanya akan menggantungkan hidupnya kepada siapa? Menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan tidak ada lagi yang dia khawatirkan ketika kemudian dia menjadikan Allah Jalla wa'ala sebagai tempat apa? Tempat sandarannya. Kita belajar dari kisah bunda kita, ibu daripada Nabi kita Ismail alaihissalam, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bawa, ya, istri beliau Hajar beserta dengan Ismail yang ketika itu masih apa? Masih bayi, masih disusui oleh ibunya Hajar, dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemana? Ke Mekah. Mekah pada saat itu bukan seperti Mekah yang kita lihat saat sekarang ini. Mekah ketika itu adalah tanah tandus, tanah kosong, tidak berpenghuni, tidak ada air, tidak ada juga apa? Tumbuh-tumbuhan. Jadi nggak ada orang, nggak ada air, nggak ada makanan yang bisa dimakan. Nabi tinggalkan Ismail yang masih bayi beserta dengan ibunya di tempat tersebut, lalu Nabi kemudian berikan bekal hanya apa? Hanya, ya, sekantong kurma dan juga sekantong air. Itu saja yang menjadi bekal bagi mereka. Setelah kemudian Nabi Ismail meletakkan perbekalan tersebut di tempat itu, Nabi Ibrahim kemudian pergi ditinggalin siapa? Istri sama anaknya. Hajar yang melihat sikap Ibrahim kebingungan, tiba-tiba ditinggalkan di tempat seperti itu. Akhirnya kemudian Hajar yang menyusul Nabi Ibrahim, lalu kemudian memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Nabi Ibrahim, ya, kenapa engkau tinggalkan kami berdua di tempat seperti ini? Gak ada orang, gak ada minuman, gak ada makanan. Ditanya lagi, gak juga Nabi Ismail kemudian bergeming terus jalan, gak noleh ke siapa? Ke istrinya. 3 kali ditanya oleh Hajar, tidak juga kemudian kunjung menjawab. Akhirnya kemudian, ya, istri beliau sadar, ini adalah perintah dari siapa? Perintah dari Allah Jalla wa'ala. Maka kemudian kata Hajar, Allahu amarka bihada. Apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di tempat ini? Qala na'am. Lalu kemudian kata Nabi Ibrahim, iya, ini adalah perintah Allah Jalla wa'ala. Simak apa yang dikatakan oleh Hajar setelah itu. Beliau mengatakan bahwasanya kalau ini adalah perintah Allah Jalla wa'ala, falan yudayyi'ani abada, maka Allah tidak mungkin akan kemudian menelantarkan kami selama-lamanya. Jadi sadar kalau itu sudah perintah dari Allah, maka beliau dan anak beliau pasti akan dilindungi oleh Allah. Hilang rasa takut yang ada pada diri Hajar. Rasa takut kalau kemudian jangan-jangan ada orang jahat, ada binatang, ya binatang buas
hilang kemudian juga kekhawatiran Hajar yang kalau kemudian tinggal di tempat seperti itu, dia beserta dengan anaknya makan apa? Hilang apa yang menjadi kekhawatiran tersebut. Dari mana datangnya ucapan yang seperti ini? Dari besarnya apa? Ketauhidan dan akidah yang menancap pada diri siapa? Pada diri Hajar, ya, istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya, ya, Hajar tauhidnya begitu luar biasa, tawakalnya kepada Allah begitu luar biasa. Nabi Ibrahim juga demikian, apalagi Nabi Ibrahim. Pasti beliau berat untuk meninggalkan apa? Keluarganya, sampai kemudian beliau melangkah sampai di tempat di mana beliau merasa tidak lagi dilihat oleh istri beliau. Lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Ya, Nabi Ibrahim kemudian berdoa. Ini apa? Buah daripada apa? Buah dari tauhid. Dan estafet, ya, misi yang dibawa oleh siapa? Oleh para nabi dan para rasul ini tidak berhenti. Justru estafetnya kemudian dilanjutkan oleh siapa? Oleh generasi-generasi penerusnya, termasuk para dai, para ustaz, para tuan guru. Ya, maka mereka harusnya yang menjadi apa? Yang menjadi fokus mereka dalam berdakwah salah satunya adalah untuk mengingatkan dan mengajak umat Islam untuk senantiasa mentauhidkan siapa? Mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Maka Nabi SAW setiap beliau kemudian akan mengutus juru-juru dakwah beliau, seperti misalkan Mu'ad bin Jabal, maka salah satu pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah innaka taqdumu ahla kitabin, wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahli kitab, ya, engkau akan mendakwahi ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah apa? Adalah la ilaha illallah. Ajak mereka untuk mentauhidkan siapa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Jadi ini ada beberapa alasan yang disampaikan oleh penulis kenapa tauhid ini harus menjadi pondasi bagi seseorang yang ingin kemudian apa? Melakukan proses tazkiyatu an-nafs. Ya, tazkiyatu an-nafs. Kemudian beliau juga menyampaikan selain tauhid adalah merupakan tujuan diciptakannya manusia, selain tauhid adalah merupakan misi yang dibawa oleh seluruh nabi dan juga seluruh rasul, selain kemudian tauhid adalah juga hal yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian mengutus para sahabatnya untuk mendakwahi kaum-kaum tertentu. Selain itu juga Allah Jalla wa Ala memberikan ancaman kepada siapa saja yang kemudian melakukan proses tazkiyatun nafs tapi tidak diiringi dengan tauhid kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah janjikan bagi mereka adab yang pedih. Allah janjikan kepada mereka adab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati kafirun." Dan celakalah orang-orang musyrik yang mana mereka tidak menunaikan zakat. Ya, tidak menunaikan apa? Zakat. Zakat di sini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, sebagian besar para ahli tafsir menafsirkan bahwasanya makna daripada az-zakah di sini adalah mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka celakalah orang-orang yang musyrik. Kenapa? Karena mereka tidak menunaikan kalimat tauhid la ilaha illallah.
Ya, karena tidak menunaikan yang namanya kalimat la ilaha illallah wa hum bil akhirati hum kafirun, dan nanti di akhirat mereka termasuk bagian daripada orang-orang apa? Orang-orang kafir. Ya, dan kita juga sebagai seorang muslim harus paham makna kalimat la ilaha illallah, kalimat yang kita sering-sering ulang, kalimat tauhid, kalimat yang kita bangga-banggakan. Agar kalimat ini tidak hanya kemudian kita ucapkan secara lisan, tapi kita kemudian kita praktekkan dalam bentuk amalan sehari-hari. Kalimat la ilaha illallah harus dipahami dengan pemahaman yang benar, serta kita harus tahu apa yang menjadi konsekuensinya. Kalau orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka artinya dia hanya menjadikan ibadahnya hanya milik Allah Jalla wa'ala, dan dia tidak ingin dan tidak mau mempersembahkan ibadahnya kepada siapa? Kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ya. Maka kalau seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak akan kemudian melakukan apa? Perbuatan kesyirikan. Nah, salah satu sebab kenapa kemudian orang-orang musyrik di zaman Nabi itu enggan untuk kemudian apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena mereka paham makna kalimat la ilaha illallah, karena mereka paham apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ketika Nabi katakan qulu la ilaha illallah, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, apa jawaban orang-orang musyrik? Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujala. Apakah Muhammad hendak mengajak kami untuk kemudian menjadikan Tuhan-Tuhan kami ini hanya menjadi satu Tuhan saja, hanya menjadikan sesembahan kami satu sembahan saja, yaitu siapa? Yaitu Allah Jalla wa'ala. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan, kata siapa? Kata orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik aja paham makna dari la ilaha illallah dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya. Tapi kenapa kemudian sebagian dari kaum muslimin masih ada yang belum paham makna daripada kalimat la ilaha illallah? Wah, maju ya misalnya. Baik. Masyarul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, sampai sini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.